Ada sukacita, puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih bisa bertemu, menyapa satu dengan yang lain, sekalipun melalui secara virtual. Tapi kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kita boleh kita nikmati sampai hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes dengan segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Ayat 23, lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolak. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi
dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan tema kisah di sekitar Yohanes Pembaptis dibunuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pendaki gunung, sebelum dia mendaki, dia menulis sepucuk surat dan menaruhnya di kaki gunung sebelum dia mendaki. Isi suratnya seperti ini. Semua orang pasti mati. Hanya menunggu waktunya masing-masing. Ternyata si penulis surat itu meninggal pada saat dia mendaki gunung. Saudara-saudara sekalian, setiap orang akan mengalami kematian. Dan itu hanya terjadi satu kali. Atau ada ya Bapak Ibu yang pernah mendengar ada seorang 2 kali mati, dia mati bangkit lagi, mati bangkit lagi. Iya. Atau turun naik surga, dia sudah mati naik surga, turun lagi. Alkitab dengan tegas mencatat Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, jadi hanya satu kali saja. Sudah sekalian, kalau kita perhatikan dalam teks yang kita baca tadi, bagaimana kisah Yohanes Pembaptis terbunuh. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar, orang yang suci. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20 dari pembacaan kita tadi. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar, orang yang suci. Namun demikian, kematiannya sangat menyedihkan. Pertanyaannya, mengapa orang benar matinya dengan cara seperti itu? Mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan dia, Tuhan tidak dilindungi? Atau apakah Yohanes Pembaptis mati karena akibat dosanya sampai dia matinya menyedihkan? Kepalanya harus dipenggal? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit kita jawab. Mengapa? Terus mengapa dan mengapa? Saudara sekalian, sebenarnya cara seseorang mati bukanlah hal yang serius yang perlu kita pikirkan. Kapan matinya, di mana dia meninggal. Tetapi sebenarnya yang paling penting dan yang harus kita pikirkan bersama adalah, khususnya bagi orang percaya, setelah kita mati, kita kemana? Seringkali kan yang kita persoalkan, kok matinya begitu ya? Kok matinya menyedihkannya?
ya memang bisa menimbulkan pertanyaan. Tetapi sebenarnya yang lebih prinsip, setelah kita mati, kita kemana? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa kematian orang yang dikasihi Tuhan sangat berharga. Itu di Mazmur 116 ayat 15. Kematian orang yang dikasihi Tuhan sangat berharga. Lalu Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagaimana cara mati, kapan dia mati, di mana dia meninggal. Sebenarnya di situ bukan menjadi persoalan yang prinsip. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang perlu dipikirkan adalah kemana sesudah mati di dunia. Karena semua orang pasti mati. Entah dia tua, entah dia muda, entah dia sakit, entah dia sehat, semua akan mati. Baru-baru kita kehilangan seorang hamba Tuhan, semua kita tahu. Bapak Pendeta Junedi Akian. Baru dipindahkan ke Bebinjai Hulu 2 minggu di sana. Pulang ke Saisawa di Sintang. Tidur malam, pagi sudah meninggal. Pergi tanpa pesan. Kalau kita perhatikan, kalau ada yang lihat fotonya, ya dia tidur. Ya, tidak ada tanda-tanda mengerang, meminta pertolongan, tapi sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, maka perlu kita pastikan sesudah kita mati, kita punya keyakinan bahwa kematian orang yang mengasihi Tuhan sangat berharga. Dan keuntungan, kenapa? Karena selama hidupnya, dia mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, melalui teks ini, kita akan memerhatikan bagaimana kisah di sekitar kematian Yohanes Pembaptis. Pertama, dia berani menegur dosa. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena mengambil istri Filipus, saudara. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, ayat 16-17, ya. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu di penjara berhubung dengan peristiwa apa? Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Nah, disinilah yang menjadi persoalan pertama. Bagaimana Yohanes akhirnya dibunuh? Karena menegur dosa. Saudara sekalian, Yohanes mengerti bahwa setiap orang yang berdosa tanpa pengampunan akan binasa. Maka dia sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dia menegur Herodes ketika melakukan kejahatan. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 3 di sana, coba kita perhatikan Matius pasal 3. Ya, kita buka di Alkitab kita masing-masing. Saya baca Matius pasal 3 ayat 1 dan 2 dan ayat 10.
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Yohanes menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak bertobat akan binasa. Maka ketika dia melihat Herodes melakukan kejahatan, di mana dia mengambil istri saudaranya, itulah Herodias, dia tegur, dia ingatkan. Dan ternyata hal itu menyakiti hati si Herodias. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tatkala kita menegur, menyatakan kebenaran, selalu ada konsekuensi. Tapi jangan pernah takut. Ya, mengingatkan mungkin atasan kita, pimpinan kita, hanya memang caranya yang perlu. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Jadi kalau anak-anak lihat orang tua ada kesalahan, jangan takut menasihati, mengingatkan. Jangan takut tidak dikasih uang jajan. Ya. Kasih ingat, ketika kita tahu hal itu tidak benar, kenapa? Jiwa akan binasa kalau tidak bertobat. Memang inilah konsekuensi yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengingatkan Raja Herodes Antipas bahwa dia telah melakukan dosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis berani menegur dosa. Ya memang ada konsekuensinya. Kadang kita dibenci, ya, dimusuhi, ya, atau mungkin kita dibully, sok-sokan kamu sudah kayak pendeta. Tapi hal ini penting. Orang tua ketika melihat anak melakukan dosa, jangan dibiarkan. Tapi jangan menggunakan kekuasaan kita. Harus dengan kasih. Kita menasihati, kita mengingatkan. Tujuannya apa? Supaya dia tidak binasa. Ini penting. Karena jiwa lebih berharga daripada perkara-perkara lain. Keselamatan lebih tinggi dari segala yang lain. Jangan kita bilang, enggak apa-apa deh, kita sudah punya teman, dia buat dosa pun kita biarkan saja. Nanti aku ditolak jadi teman, dan lain sebagainya. Mari kita menyatakan kebenaran. Karena hal itu sangat penting. Yang kedua, tadi kita sudah baca Matius 3. Yang kedua, kisah kematian Yohanes Pembaptis terbunyi. Ada perasaan dendam. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 18-19 dari Markus 6 tadi, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Jadi sudah ada perasaan dendam, ya. Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 37, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan Kejadian 37 ayat yang ke-1 sampai 11 itu peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya. Kalau kita baca di sana dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf melihat bahwa Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya, maka mereka membenci. Itu pertama. Lalu dia ceritakan mimpinya. Kita baca ayat 5, lebih benci lagi. Dia sampaikan lagi mimpinya, makin benci.
Akhirnya dia iri hati dan bermaksud untuk membunuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Imamat 19 ayat 18. Kita lihat dulu Kejadian 27 ya. Tadi saya sudah sampaikan ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Kalau ini Esau, tadi ya Yusuf. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada perasaan dendam dia sudah kemas sedemikian rupa. Saudara-saudara Yusuf juga kita lihat di sini bagaimana Esau menaruh dendam dan terus dipelihara. Akhirnya berakhir dengan atau berbuahkan pembunuhan. Maka di dalam Imamat 19:18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami, mungkin pernah disakiti, janganlah kita menyimpan dendam. Dendam, sakit hati itu juga digambarkan seperti kanker. Ya pelan-pelan tapi mematikan. Maka coba kalau sudah marah, waduh, kalau kita mendengar berita misalnya di di tukang parkir hanya gara-gara 500, 1000 bisa membunuh karena sakit hati. Jadi kalau hati terluka, tidak diselesaikan, maka pada akhirnya akan berbuahkan pembunuhan. Saya kadang-kadang heran, ada orang mengatakan sudah dalam Tuhan, tapi dendamnya luar biasa. Saya heran, dan saya masih bertanya, benarkah orang seperti ini mengasihi Tuhan? Di gereja dia memuji Tuhan luar biasa, aktif melayani, tapi dendamnya luar biasa. Pertanyaannya, benarkah dia telah mengalami kuasa pengampunan dari Kristus? Ya, kita semua pasti pernah sakit hati, jengkel, iri hati. Itu manusiawi. Yang tidak boleh terus dipelihara, disimpan. Tunggu ya, ada kesempatan. Ini yang dimiliki oleh Herodias. Maka dikatakan di situ dia dendam. Dan dia bermaksud untuk membunuh, tapi belum punya kesempatan. Tidak dapat. Dia tunggu kesempatan yang baik. Nah, saudara-saudara, jemaat yang kekasih dan dalam Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik. Tapi sadar atau tidak kita pun sering membunuh. Dengan kata-kata kita merendahkan, kita meremehkan. Coba kita perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 5 ayat yang ke 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakannya. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi ketika kita benci, kita meremehkan, merendahkan, dendam, sebenarnya kita sudah membunuh. Nah, ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ternyata perasaan dendam ini kalau tidak diselesaikan dengan darah Yesus,
akan berakibat kepada pembunuhan. Membunuh karakter orang lain. Ya. Maka mari kita, Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan Galatia 5. Buatlah yang baik. Galatia 6 ayat yang ke-9, 10. Buatlah yang baik selagi masih ada kesempatan. Jangan jemu-jemu berbuat baik dan kita akan menuai ketika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang selagi ada kesempatan. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Ini perlu Bapak Ibu. Maka suami istri buat baiklah sama pasangan. Sama anak-anak. Anak-anak sama orang tua. Buatlah yang baik. Ya. Sehingga ketika yang satu pergi, tiba-tiba tidak ada satu penyesalan yang dalam. Kenapa ya? Aku benci kali selama ini. Tiba-tiba dia pergi. Baru terasa kehilangan luar biasa. Tinggal penyesalan. Seumur hidup. Buatlah yang baik. Ketika ada perasaan dendam, perasaan pernah dikecewakan, katakan, Tuhan tolong aku. Aku tidak mau diperdaya dengan perasaan seperti itu. Karena itu akan terus dipakai oleh si jahat untuk melemahkan kita. Tapi hal itu hanya mungkin terjadi kalau kita sungguh. Bapak Ibu. Mari kita mengevaluasi diri kita. Jangan ada perasaan. Yang terakhir. Dalam menjalani kehidupan, mari kita berpikir matang sebelum berjanji. Jangan gampang berjanji. Jangan cepat mengucapkan janji. Berpikir matang sebelum mengucapkan sesuatu. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ya Herodes, inilah kesempatan yang baik. Ya, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-22, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil menari-nari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya dan berkata kepada gadis itu, Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan. Dan diulangi lagi, ayat 23. Lalu bersumpah kepadanya apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Biasanya kalau orang senang, gampang kali berjanji. Iya. Dikatakan begini, orang senang itu digambarkan seperti orang mabuk. Pokoknya janji, janji, janji tinggal janji. Ya, kalau orang sudah senang, waduh, janjinya luar biasa. Kalau kau jadi istriku, apapun yang kau inginkan akan kupenuhi. Wah, iya kan? Janji. Coba perhatikan di sini Herodes. Ketika dia ulang tahun, lalu gadis dari Herodias menari-nari menyukakan hatinya. Wah, di depan perwira, pembesar, dengan bangganya di situ. Pokoknya apa yang kau minta akan kuberikan sekalipun setengah dari milikku. Dia tidak berpikir sejauh yang terjadi ini. Ya, seringkali kan orang berkata begini. Yang penting lakukan dulu baru berpikir. Janji dulu baru berpikir. Disinilah kegagalannya Herodes. Sebenarnya dia senang sama Yohanes Pembaptis. Maka ketika dia mau melakukan hal itu, dia sangat sedih. Perhatikan ayat 26. Ketika permintaannya si gadis itulah kepala Yohanes, lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpah atau janji yang sudah dikeluarkan. Kan raja kalau sudah berjanji, tidak boleh dibatalkan. Di situ ya. Dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolak. Sudah terlanjur berjanji.
Maka saudara-saudara, jangan pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9, hai saudara-saudara, ayat 19, Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kita seringkali ya cepat marah, cepat berkata-kata, tapi mendengarnya lambat. Nah, saudara, mari kita berpikir matang sebelum kita berjanji. Jangan gampang berjanji. Laki-laki sama gadis jangan gampang berjanji. Pikirkan matang dulu. Jangan karena lagi mabuk, cinta. Waduh, kata-katanya luar biasa. Sama lah orang sama Tuhan. Kalau lagi dia senang, gampang kali berjanji. Aku akan begini. Aku akan melayani dengan segenap hati. Apapun yang terjadi. Aku akan memberikan segalanya untuk Tuhan. Tetapi realitanya seringkali tidak demikian. Disinilah kegagalan Herodes. Dia tidak bisa menarik perkataan itu. Sekalipun hal itu bertolak belakang dengan hati. Kenapa? Sudah terlanjur. Yang paling cepat sekarang ini kan di tangan inilah. WA, cepat. Ada orang cepat kali belum dipikir sudah di-share. Cepat. Akhirnya merusak. Maka saya tidak mau terlalu cepat-cepat. Mau orang bilang lambat, terserah. Saya pikir dulu. Kita pikirkan dampaknya, akibatnya. Hanya karena senang kita langsung share, kita bicara seperti ini. Ingat, perkataan tidak bisa ditarik kembali. Maka pikir matang sebelum berjanji. Janganlah mulutmu cepat-cepat berjanji dan lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Apalagi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kisah bagaimana Yohanes Pembaptis terbunuh. Karena apa? Dia menegur dosa, ada dendam, dan cepat-cepat mengambil keputusan. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. Pertama, berani menegur dosa walaupun ada resiko. Ya. Lebih baik kita dibenci manusia daripada ditolak Tuhan. Tapi jangan juga benci aja sama aku, bukan demikian. Ini dalam konteks menegur dosa. Yang kedua, perasaan dendam akan membuahkan kejahatan, maka harus diselesaikan. Itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Dosa itu menghambat kita makin dekat sama Tuhan. Maka di masa pandemi ini, mari kita makin mengintrospeksi diri. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih, mari kita serius beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu ketika kita beribadah. Jangan sekedar menyiapkan hati. Supaya hati yang terluka ketika ada firman, kita dipulihkan, kita ditolong. Perasaan dendam akan membuahkan kejahatan. Kali itu harus diselesaikan. Ketika jemaat ada di antara kita yang mungkin mengalami hal yang demikian, datanglah kepada Tuhan saat ini. Tuhan tolong aku, kuatkan aku. Aku tidak mau diperbudak perasaan dendam yang bertahun-tahun menguasai. Kali itu bisa dipakai si iblis dan akhirnya membuahkan kejahatan. Yang ketiga, berpikirlah sebelum berjanji. Jangan cepat-cepat mengucapkan janji. Karena janji harus ditepati. Entah kepada teman
di dalam pelayanan. Mari kita belajar. Sebagaimana Yakobus tadi, hendaklah kita cepat mendengar firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama, ya. Sebagai ayat penutup, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Mari kita sama-sama baca, ya. Yakobus 1 ayat 19. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kita cepat mendengar, jangan diputar. Ya, cepat berkata-kata, cepat marah, tapi belum mengerti apa yang didengar. Akhirnya mengakibatkan hal yang merusak. Doa saya, firman Tuhan ini menolong kita semua, meneguhkan kita, memotivasi kita, agar kita pun semakin hari makin dekat sama Tuhan. Doa dan harapan saya, firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan. Tapi hamba mohon kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih. Lanjutkan firman-Mu, aplikasikan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan bersyukur melalui persembahan kita. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan sebagai ibadah kita kepada Tuhan, baik untuk persembahan operasional, persembahan misi, dan juga untuk pembangunan. Kita rindu lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami belajar hidup menaati Tuhan, melakukan kebenaran, meninggalkan dosa, meninggalkan rasa marah, benci, dan iri hati, dan memohon belas kasihan Tuhan agar kami boleh dipulihkan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami melalui pekerjaan usaha, dan ada berkat-berkat Tuhan yang cukup Tuhan berikan. Kami mau mempersembahkan sebagian dari materi yang Tuhan berikan. Berkati persembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita melanjutkan kehidupan kita di hari yang akan datang. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktunya selalu yang terbaik untuk menolong kita. Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kedamaian dalam menjalani kehidupan. Dengan sikap berdiri kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Inilah pengharapan kami bahwa Engkaulah satu-satunya andalan, satu-satunya sumber kekuatan kami, satu-satunya penyembuh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu melalui firman-Mu hari ini. Kami bersyukur juga untuk anak kami Daniel Manulang yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan berkati dalam pendidikannya dan bawa dia secara pribadi semakin hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan buat berhasil masa depan sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ola, ulang tahun besok Tuhan berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan hamba, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Seo. Tuhan berkati ulang tahun tanggal 21 yang masih berada di Kupang saat ini bersama orang tua. Kami berdoa Tuhan hadirkan menjadi berkat, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Seluruh jemaat yang hadir hari ini dan yang tidak sempat hadir dengan pergumulan mereka masing-masing, hamba berdoa kiranya Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan berjalan keluar. Kami berdoa juga untuk Pak Japasi Simanjunta yang hari ini bisa bergabung dalam kondisi kesehatannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu dan Engkau pulihkan kesehatannya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita memasuki seluruh aktivitas kita dalam minggu ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom seluruh jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.